hari ini. Bapa di surga, secara khusus kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Evangelis Martisto untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan dibentangkan bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau rindu berbicara secara khusus kepada setiap kami. Itu sebabnya kuduskan hati kami sepenuhnya, sehingga kami boleh terbuka seluas-luasnya untuk mendengar bahkan melakukan firman Tuhan. Kami diberi kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah sendiri. Urapi hamba-Mu secara khusus Bapa, anugerah yang baru, urapan yang baru yang bersumber daripada surga, itu mengalir di hati dan pikirannya. Sehingga setiap kebenaran ini mampu menembus setiap hati jemaat Tuhan pagi hari ini. Tidak hanya menyentuh hati kami, tapi hidup kami diubahkan. Semakin hari menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami pagi hari ini. Dimanapun kami boleh ada. Opung yang ada di luar kota dan keluarga kami yang ada di luar kota, Tuhan juga memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Heru yang saat ini melayani di GKRI Sunter. Tuhan juga menganugerahi dengan hikmat Tuhan. Ketika menjadi pelaku firman, menjadi pemberita firman, Tuhan juga mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang hadir juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami butuh anugerah-Mu saat ini, berlakulah atas setiap kami. Karena kami siap untuk bisa mendengar firman Tuhan, memuji bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Sepenuh hati kami mau terarah kepada Engkau Bapa di surga. Berkati setiap keluarga-keluarga yang hadir hari ini. Kami percaya anugerah Tuhan telah terjadi di tempat ini. Telah terjadi di tempat dan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami kepada Engkau. Raja di atas segala, Raja Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sungguh bersuka cita karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita bersama-sama pagi ini datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan. Kepadamu Tuhan, junjungan hidup. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau hari-hari. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku Tuhan, tuntun. Tuhan, Tuhan, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Hey. Sorak ke sana. Oh haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak ke sana. Sorak ke sana. Terpujilah. Terpujilah namamu. Mari dari awal kita nyanyikan. Saat ini ku datang
Kami mau datang lagi Tuhan kepada junjungan hidup kami. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku, ku puji puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari Hari-hari aku lalui. bersamamu, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah Tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah. segala. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Hey. Sorak ke sana. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak ke sana. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Hey, hey. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Puji Tuhan. Mari kita katakan pada diri kita, jiwa kita, kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan apa saudara? Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saudara, sungguh bersyukur bahwa kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul.
saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan hanya daripadamu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Jika hari ini Bapak Ibu ada yang berbeban berat, bila hati saudara mengalami kegalauan, datang pada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Aku datang Tuhan. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus kami buat? Dia berfirman, mari kami mau datang padamu Tuhan. Dia selalu Pedulikan aku. Datang Yesus, Dia ikut segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama katakan, dia ubah hidupku, dia ubah hidup, baharui Tuhan, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam segala keberadaan kami, di rumah kami, atau di tempat dimanapun kami berada, kami boleh dipersatukan dalam ibadah online, di dalam persekutuan yang indah, dalam bersama dengan seluruh keluarga rohani kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu, hati kami kembali diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kami kembali dikuatkan dengan kebenaran firman. Hati kami kembali diperbaharui, sehingga kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamah kami, hamba-Mu secara khusus. Dengan kuasa yang daripadamu Tuhan, Tuhan mengurapi hamba yang terbatas ini untuk menyatakan isi hati Tuhan. Sehingga setiap kami di tempat ini sungguh-sungguh boleh mengalami kemerdekaan, boleh mengenal Engkau lebih lagi, dan berjalan di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkata-katalah Bapa, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu, karena kami percaya ada sesuatu yang ajaib terjadi ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Segala kuasa si jahat, segala intimidasi si iblis dalam bentuk apapun yang masih mencoba mengganggu kami bersehati bersepakat mematahkan, menolak, menyingkirkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya roh Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini,
dan menyatakan kehendak-Mu bagi jemaat. Waktu ini, kesempatan ini sepenuhnya kami persembahkan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Saudara, pada pagi hari ini, minggu terakhir di bulan September, saya diminta untuk membawakan tema yang berjudul Anugerah Allah, Anugerah Keselamatan untuk siapa? Semoga slide saya kelihatan ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, yang pakai TV kelihatan. Yang nggak pakai TV mungkin terlalu kecil ya. Tapi ya udah, ya dengan segala keterbatasan yang ada, mari kita bersama-sama melihat. Ya, pembacaan firman Tuhan akan kita ambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan sidang di Yerusalem atau konsili Yerusalem. Ini bisa dibilang konsili pertama yang terjadi setelah gereja atau jemaat mula-mula membangun persekutuan. Kita akan baca satu persatu ayatnya sehingga kita lebih mengerti apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Tapi sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang Kisah Para Rasul. Kita sudah masuk di akhir minggu terakhir dan bulan depan kita masih akan bicara tentang topik-topik yang ada dalam Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul, jika saudara ingat, itu genre-nya adalah sejarah. Itu ditulis oleh Lukas, seorang tabib, kepada Theophilus yang mulia. Itu kita ingat mungkin di Injil Lukas. Dan selanjutnya dia menuliskan ini lagi untuk mencatatkan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa di dalam pelayanan para rasul. Kita nyebutnya Kisah Para Rasul gitu ya. Tapi beberapa orang ngomong ini adalah karya, bukan para rasul, tapi ini adalah karya Kristus dan karya Roh Kudus. Dan Lukas dengan sangat teliti sedikit demi sedikit dia kumpulkan dari sumber-sumber yang ada dan menuliskan semuanya itu dari sumber orang-orang yang pertama yang terdekat dari Tuhan. Dan secara khusus jika kisah para rasul, maka ini adalah dia mendengar, dia ada bersama-sama dengan dalam beberapa perjalanan bersama Paulus dan bersama Barnabas. Nah, inti utama dari Kisah Para Rasul adalah ayat pasal 1 ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, itu perintah yang diberikan juga kepada para murid dan kepada kita sebagai murid-murid yang selanjutnya dipercayakan. Tapi karena genre-nya adalah sejarah, maka kita akan bisa melihat bahwa bagaimana Lukas menuliskan itu dengan urutan yang menyatakan bahwa itu digenapi, itu terjadi, itu nyata, bahwa apa yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya itu sebenarnya mulai terjadi dan bisa dilihat lewat Kisah Para Rasul yang dia tuliskan. Nah, saudara lihat ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, itu kita akan bisa lihat dari pasal-pasal. Ini malah sebenarnya mungkin saya ambil dari sumber yang agak kurang tepat, tapi kita lihat di pasal 2 sampai 7 itu pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil Tuhan Kristus itu nyata di Yerusalem, memenuhi Yerusalem, makin banyak orang bertambah-tambah sejak dari Petrus berbicara 3.000 orang percaya, dan setelah itu jumlah mereka terus ditambah-tambahkan. Mereka bersekutu, bertekun dalam doa. Mereka membagi-bagikan makanan bersama-sama dalam persekutuan. Dan itu terus bertambah. Di pasal 8 kemudian Yerusalem. Nah, saudara kalau lihat di peta yang sebelah kanan, semoga kelihatan. Yerusalem itu ada di daerah Yudea, letaknya di daerah selatan, lebih ke arah Laut Mati ya, dekat Laut Mati.
letaknya di bawah. Saya nggak tahu. Oh, kelihatan ya. Ini saya ya. Pointer saya di sini kelihatan. Dia Yerusalem. Yudea adalah di sini, saudara. Dan kemudian kita lihat di pasal-pasal selanjutnya masuk ke Samaria ketika Filipus ketemu dengan Sida-Sida Ethiopia, dia memberitakan di Samaria Filipus, kemudian banyak orang percaya, orang-orang Samaria, dan terus bicara kemudian di Kaisarea ketika Petrus di pasal 10 bertemu dengan Cornelius, orang yang takut akan Tuhan, gitu dikatakan, dan dia menjadi percaya walaupun dia bukan orang Yahudi. Dan lanjut terus, Antioquia ini ada di atas ini, lebih di atas Fenisia dan Syria, ini di atasnya. Dan apa yang kita baca saat ini adalah peristiwa di Antioquia, kemudian turun ke selatan, ke Yerusalem. Mari kita akan baca dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu, supaya ada gambaran bagi kita. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, saudara, seiring berkembangnya kekristenan, abad mula-mula setelah Yesus kembali ke surga dan jemaat mulai bertambah, itu ternyata ada permasalahan, ada konflik, ada doctrinal issue, ada permasalahan doktrin yang berbeda di antara kalangan orang percaya, orang Kristen pada zaman itu. Nah, dan di ayat 1-2 ini jelas sekali apa yang jadi masalah, bahwa orang-orang, secara khusus orang-orang Kristen yang berasal dari Yudea, dalam hal ini adalah orang-orang Kristen yang mempunyai latar belakang orang Yahudi, itu bahwa orang Kristen dia nggak bisa diselamatkan sebelum dia disunat. Nah, sebaliknya Paulus dan Barnabas yang sebelumnya di pasal sebelumnya ini telah memberitakan Injil, melakukan mission trip pertamanya ke banyak kota di seluruh Asia Kecil, nah, ujung dunianya mereka pada saat itu nggak masalah bagi mereka. Bagi mereka nggak penting untuk disunat. Yang penting adalah mereka percaya kepada Kristus, mereka percaya kepada Injil. Nah, dan konflik ini terjadi, saudara. Konflik ini terjadi sehingga ini membuat perpecahan, membuat friksi, membuat banyak permasalahan di dalam gereja pada saat itu, pada jemaat pada saat itu. Nah, untuk kita sedikit memahami latar belakang, orang Yahudi itu agak sedikit khusus di bawah penjajahan Romawi, karena kita tahu Kaisar itu adalah Tuhan bagi bangsa Romawi. Jadi semua orang harus hormat, dalam arti menyembah kepada Kaisar. Setiap bangsa yang diduduki oleh bangsa Romawi itu harus menyembah kepada Kaisar. Nah, tapi ada perkecualian buat bangsa Yahudi. Kenapa? Karena mereka memang punya Tuhan yang lain. Dan itu ternyata diizinkan, diperbolehkan sama bangsa Romawi terkait dengan bangsa yang satu ini nih, gitu ya. Ternyata di tengah-tengah penjajahan ada keistimewaan, karena kita tahu bahwa semua bangsa-bangsa kuno pada masa itu mereka menyembah banyak dewa. Sebaliknya, bangsa Yahudi adalah satu-satunya bangsa yang hanya menyembah kepada satu Allah, kepada satu Tuhan. Jadi mereka tidak punya banyak dewa lain. Dan itu ternyata diizinkan perkecualian. Nah, rupanya ada banyak posisi di sini. Ada banyak politis sekali. Ada orang yang menganggap ini bakal jadi masalah nih. Kalau ada orang-orang yang nggak disunat, tapi ngakunya bagian dari orang Yahudi. Nah, karena kita akan melihat nanti di selanjutnya adalah pandangan orang-orang bahwa ini adalah kekristenan adalah bagian dari keyahudian. Jadi masalah tetap timbul dan harus
diselesaikan. Nah, tapi kita melihat terlebih dahulu, konflik yang berkepanjangan ini disebabkan adalah dua pihak, ya, saudara. Ada Kristen yang Yudaisme atau orang-orang Kristen yang berasal dari kaum bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan ada Kristen-Kristen non-Yudaisme atau orang non-Yahudi yang biasa orang Yahudi itu anggap orang non-Yahudi itu bangsa kafir, gitu, karena mereka menganggap bangsa di luar Yahudi adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka ketika mereka masuk sebagai orang Kristen, mereka merasa bahwa itu dicangkokkan, gitu kan, ya, kita biasa dengar itu juga konsep itu bahwa orang-orang non-Israel, orang-orang non-bangsa Israel itu dicangkokkan ke dalam perjanjian dengan Abraham, sehingga kalau dia mau masuk ke dalam bagian Abraham, ya harus disunat dong, gitu. Ya harus disunat dong, karena kamu sekarang harus ngikutin segala hukum-hukum Musa. Kamu adalah bagian dari Israel. Karena pada zaman itu, saudara, ada orang-orang yang memang masuk ke dalam agama menjadi bagian dari Yudaisme atau menjadi bermiliki agama Yahudi, dan mereka disunat. Mereka harus disunat. Itu adalah prasyarat untuk mereka masuk sebagai orang Yahudi. Tapi ada juga orang-orang non-Yahudi yang tertarik dan menghidupi, nah seperti kalau kita ingat kisah Cornelius, dia adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi sepertinya dia tidak masuk ke dalam agama Yahudi. Jadi dia takut, dia suka nyumbang, dia suka ikut ngasih ke sinagog, persembahan, tapi dia tidak menjadi orang Yahudi. Dan biasanya orang seperti itu tidak disunat. Nah, tapi orang Yahudi yang kemudian dan banyak orang Farisi yang menjadi orang Kristen menganggap, oh, kekristenan itu adalah bagian dari Yahudi. Jadi pertanyaannya adalah kemudian bagi orang-orang non-Yahudi adalah apakah aku diselamatkan? Ketika aku percaya Yesus, apakah aku diselamatkan? Apakah aku harus menjadi bagian dari agama Yahudi? Apakah aku menjadi bagian dari bangsa Yahudi untuk diselamatkan? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Dan pertanyaan ini terus meruncing. Jadi perdebatan besar sepanjang awal pertumbuhan kekristenan. Nah, saudara, kalau kita coba masuk dulu ya, melihat kembali ke belakang dengan apa yang terjadi di sana, tempatkan diri kita jika kita ada di abad kedua, abad pertama, abad kedua, pada zaman gereja mula-mula itu para rasul mulai berkhotbah. Dan itu awalnya kebanyakan orang Yahudi, kan. Kita bisa melihat bahkan ketika Rasul Paulus bersama Barnabas pergi melakukan mission trip pertama, dia pasti datang ke sinagog. Dia pasti berbicara tentang Injil kepada orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Itu selalu mereka lakukan. Karena janji yang diberikan dari zaman Musa, gitu, zaman Musa, bahkan Abraham, Ishak dan Yakub itu jelas sekali garisnya ke bangsa Israel. Sehingga fulfill atau kegenapan di dalam Yesus Kristus itu nyata dan akan sangat dimengerti oleh bangsa Israel. Oleh karena itulah, hal ini menjadi sesuatu bagian yang dipercaya oleh orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa Israel, bahwa ini cuma lanjutan. Jadi ini adalah bagian dari agama Yahudi. Makanya saudara tidak heran jika orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu sangat membenci atau berusaha untuk menghancurkan, membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Kenapa? Karena bagi mereka itu mencoba untuk merusak pengajaran Yahudi yang ada, hukum-hukum Taurat yang ada. Itu sepertinya dirusak dengan kehadiran Yesus dan kehadiran orang-orang Kristen. Oleh karena itu ketika Paulus mengejar, memburu orang-orang Kristen itu sangat wajar. Jadi kita lihat konsep atau kondisi yang ada pada saat itu sesuatu yang sangat wajar, gitu ya. Karena Keyahudian itu adalah iman komunal, jadi kebersamaan. Iman mereka adalah iman kebersamaan. Jadi ketika ada sesuatu yang dirusak di dalam kebangsaan atau
komunitas mereka itu merusak semua. Oleh karena itu harus segera dilenyapkan. Nah, itulah kenapa ini muncul, saudara. Permasalahan ini muncul. Karena bagi mereka ini bagian dari Yudaisme, dan sementara bagi Paulus dan Barnabas, enggak kok. Mereka itu ketika diberitakan Injil, mereka mengalami apa yang kita alami. Mereka percaya, mereka hidup mereka berubah, mereka mengalami sukacita, damai sejahtera dari Allah. Nggak perlu, karena Kristus sudah mati buat kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Nah, ini yang terjadi sehingga bahkan kalau kita lihat ya, surat Galatia, konflik ini sangat keras terjadi di jemaat Galatia. Jemaat Galatia adalah jemaat yang dirintis oleh Paulus sendiri, sehingga suratnya cenderung terlihat sangat keras. Bahkan di Galatia 2, sempat terjadi ada tulisan yang dijadikan contoh sama Paulus ketika Paulus bertentangan dengan Petrus dan Barnabas, sekalipun yang ikut terlibat, karena Petrus itu seakan-akan hipokrit atau munafik. Ketika nggak ada orang-orang dari golongan yang Yahudi ini, dia bergaul akrab dengan orang-orang kafir, Gentiles, atau orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa lain. Tapi begitu ada orang-orang dari kaumnya nyebutnya orang-orang dari kaumnya si Yakobus atau yang dari Yudea ini datang, Petrus mundur gitu, nggak mau bergaul sama mereka. Wah, itu Paulus sampai berani gitu ya melawan Petrus yang notabene adalah rasul pada saat itu, salah satu pemimpin yang sangat dihormati. Dia berani berkata. Itu alasannya kenapa banyak orang menganggap Paulus itu straight to the point, langsung orangnya terus terang, berani ngomong itu. Cuma ada banyak pendapat bahwa enggak juga sih sebenarnya, Paulus nggak begitu. Karena kalau kita lihat di surat Paulus bilang, orang bilang di suratnya galak banget ya, tapi kalau ketemu ternyata nggak sama sekali, nggak menakutkan gitu kan. Jadi ada kontradiksi ya ternyata gitu ya. Paulus menjadi sesuatu sosok yang menarik. Seorang teolog Inggris Oxford, N.T. Wright itu sangat suka untuk menggali tentang pribadi Paulus. Dia ngarang buku tentang Paulus gitu ya beberapa waktu yang lalu. Nah, tapi mungkin adalah karena Paulus itu punya hubungan yang lebih dekat dengan Petrus. Kita ingat ketika Paulus ke Yerusalem, dia 15 hari tinggal sama Petrus. Tinggal di rumahnya Petrus, sehingga dia punya hubungan yang lebih dekat. Nah, ini juga kelihatan dari surat-suratnya, dia jauh lebih dekat dengan Petrus dibandingkan dengan Yakobus, saudara Yesus gitu ya. Yang nanti kita akan baca juga ada di situ. Dan makanya dia berani konflik frontal sama Petrus. Petrus, kamu jangan hipokrit gitu dong, jangan munafik dong. Kamu justru ngebuat orang-orang Kristen yang bukan Yahudi menjadi punya iman yang goyang gara-gara kamu, apa yang kamu lakukan. Bahkan Barnabas aja yang temanku ikut-ikutan sama kamu gitu. Cuma untuk nyelamatin diri. Jadi konflik ini adalah konflik yang real, Bapak Ibu Saudara. Konflik yang terjadi di dalam gereja pada saat itu. Dan penyelesaiannya sangat baik menurut saya. Ketika doktrin tidak sesuai, maka harus dibawa kepada kebenaran firman Tuhan, dibawa kepada otoritas, dan diselesaikan bersama. Oke, dan inilah yang terjadi ketika konsili Yerusalem pun terjadi. Nah, saya bacakan dari ayat 3 terlebih dahulu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia. Nah, saudara lihat tadi ya petanya, Fenisia. Kemudian dari Fenisia dia turun ke selatan Laida dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ingat ya, garis bawah tidak mengenal Allah sebelumnya. Jadinya orang bukan percaya, bukan orang Yahudi, orang yang tidak takut kepada Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Ingat, Venesia dan Samaria itu bisa dibilang bukan bagian orang Yahudi, sehingga ketika mereka mendengar berita itu, mereka juga bersuka cita bersama dengan Paulus dan Barnabas. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
maka bersidanglah rasul-rasul dan penuntut-penuntut untuk membicarakan soal itu. Nah, saudara, jelas di sini adalah konsili bersama, sidang pertama, ini bapak-bapak gereja, ada para rasul, ada orang-orang Kristen dari kelompok Farisi, mungkin juga ada orang-orang Kristen dari kelompok yang lain, tapi yang jelas ada Paulus dan Barnabas datang di situ, dan mereka mengadakan sidang. Nah, saudara, sebelum kita masuk kepada sidang itu sendiri, kita akan lihat apakah tepat bahwa keselamatan atau janji Allah itu hanya berlaku bagi orang Israel atau orang keturunan Abraham saja. Tapi kita lihat apa yang Alkitab sepanjang perjalanan telah nyatakan bagi kita. Nah, saudara, kalau kita melihat sunat sebagai perjanjian Allah antara Abraham dengan Allah sebagai tanda perjanjian, itu ada di Kejadian 17, saudara. Dan saya akan bacakan dengan singkat Kejadian 17, supaya kita tahu apa yang terjadi. Dan ini yang dibawa-bawa sama orang-orang Farisi ketika orang Kristen harus disunat, ya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Sebentar, saya langsung aja kalau nggak salah. Ayat ke-10, ya. Ya, maaf. Ya, langsung ke 10. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal." Ya. Nah, saudara, waktu kejadian ini, Abraham 99 tahun, sudah punya anak Ismail. Siapa aja yang disunat? Apakah cuma Abraham sama Ismail? Enggak, ya. Kita tahu seluruh orang kumpulan komunitas Abraham itu pada saat itu yang menjadi anak buah atau bukan budak atau kita sebut hamba-hambanya, itu banyak. Karena sebelumnya kita tahu Abraham menyerang balik bangsa yang merebut Sodom dan Gomora untuk menyelamatkan Lot, dan dia itu setidaknya membawa 300 orang perkasa, ya. Jadi minimal 300 plus yang lain-lainnya. Jadi enggak cuma Abraham, tapi ada banyak orang asing. Bahkan lebih banyak dari Abraham. Jadi ada banyak orang asing loh. Ternyata yang masuk dalam sunat dan perjanjian dengan Allah, walaupun perjanjiannya berkatnya dengan Abraham, tapi orang-orang lain juga ikut menjadi bagian mengalami berkat Allah di dalam kehidupan Abraham. Nah, kita lihat karena tadi saya bilang bahwa iman di bangsa Israel itu adalah iman yang sifatnya komunal atau komunitas. Nah, kemudian terjadi adalah setelah keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, sebelum tanah perjanjian ada sesuatu lagi yang dibuat sama Tuhan untuk mengingatkan tentang sunat perjanjian dengan Allah. Itu di Keluaran 12 ayat 48, tapi kita lihat di ayat 37-38 ya, supaya kita lihat apakah itu hanya orang Israel saja, ya. Ini saya mau kasih gambaran terlebih dahulu buat kita sadar bahwa janji Allah, janji keselamatan Allah itu tidak diberikan hanya kepada bangsa Israel secara khusus. Karena ternyata ada orang-orang lain yang ada di sekelilingnya yang punya iman yang sama. Oke, di ayat 37 dan 38 ini bicara gini. "Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi." Jadi saudara, di ayat 48 dikatakan kemudian tentang setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya, tentang Paskah.
Jadi ada banyak bangsa-bangsa lain. Waktu keluar, bukan cuma bangsa Israel, orang-orang yang kemudian menjadi bagian dan percaya dengan Allahnya orang Israel, ikut keluar bersama-sama. Mereka bukan orang Israel, tapi mereka ikut bersama bangsa Israel keluar, bahkan masuk ke tanah perjanjian juga. Jadi ada bangsa-bangsa lain ya. Nah, kita lanjut ke peristiwa-peristiwa di dalam sejarah bangsa Israel, maka kita akan melihat Jethro, mertua dari Musa, kita tahu Rahab, wanita Yeriko, ada Ruth, wanita Moab, itu adalah orang-orang yang kemudian ditarik, kalau disebut dicangkokkan itu ditarik itu ke dalam janji keselamatan, janji berkat, janji anugerah Tuhan. Jadi kita bisa katakan, apakah ini cuma untuk bangsa Israel? Enggak ya, tapi untuk semua bangsa. Nah, karena itu, mari kita lihat. Lalu untuk siapa? Nah, kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ini adalah penjelasannya. Ketika mereka, ya, terus ayat 7-11, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, Lukas cukup baik hati dengan menggunakan kata-kata ini, artinya ia tidak terlalu banyak bicara tentang pertentangannya, tapi tampaknya secara implisit jelas bahwa ini ramai nih. Pertentangannya sangat ramai gitu ya. Beberapa waktu lamanya, cukup lama mereka melakukan diskusi argumentasi yang nggak selesai-selesai, sampai akhirnya Petrus berkata, "Hai saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Nah, perkataan Petrus ini menjadi landasan sekaligus sesuatu yang baru. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan ciptaannya. Kisah para Rasul menjadi suatu, bisa dibilang, tonggak bersejarah. Kenapa? Karena pelayanan Tuhan, Bapa, Allah Tritunggal itu digenapi tepat dengan kehadiran Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit, kemudian naik ke surga, dia berikan rohnya. Dan roh itu mulai berkarya, bermanifestasi jauh lebih nyata. Karena itu janji dan diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi ini tonggak perubahan kayak kalau zaman Perjanjian Lama mungkin kelihatannya cuma samar-samar, Tuhan cuma pakai beberapa orang, para nabi yang dipakai, imam, gitu. Dan waktu Yesus semuanya digenapi, dan ketika setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, itu sesuatu momentum yang baru, sesuatu yang luar biasa. Jadi menjadi landasan yang baru bagaimana Tuhan sedang melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Ketika pengenapan Kristus membawa jalan buat Roh Kudus bekerja secara dahsyat dengan cara-cara baru yang bisa menjangkau semua orang, bukan hanya bangsa Israel yang dibatasi tempat dan waktu pada saat itu, tapi mulai menjangkau. Dan ini jadi benar-benar new foundation, gitu, landasan yang baru, memberikan paradigma yang baru buat orang-orang Farisi, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu menjadi orang Kristen. Nah, bukan hanya itu, lewat kata-katanya, Petrus juga menyampaikan bahwa bukan apa yang harus kita lakukan untuk diselamatkan,
Tetapi sebaliknya, apa yang telah mereka alami, apa yang Tuhan telah kerjakan bagi mereka, itulah yang menyelamatkan mereka. Jadi kebalik sama sekali dari apa yang harus dilakukan, sebaliknya mereka terima. Nah, ini dua hal yang sangat kontradiktif. Makanya ketika ada perpecahan di dalam gereja, untuk bukan sesuatu yang esensi, itu masalah. Tetapi ketika ada persatuan untuk mentoleransi, kompromis sesuatu hal yang tidak benar, pengajaran yang tidak benar, itu harus diutarakan, harus dinyatakan. Karena sejarah gereja melihat hal-hal itu terjadi. Dan jika izinkan kesatuan terjadi, tetapi ada banyak hal yang sesungguhnya tidak benar, kita ikut berdosa. Kita ikut menanggung apa yang seharusnya mereka yang sesat sedang menuju kepada hal yang tidak benar, kita tidak katakan, tapi kita biarkan. Maka apa yang terjadi di sini sangat baik menurut saya, gitu, mengingatkan sendiri kepada kita. Ketika ada hal yang tidak benar, kita harus berani untuk berkata-kata. Sekali lagi, Petrus kemudian menyatakan bahwa hukum itu tidak membawa pada keselamatan. Itu terlalu berat dan tidak akan pernah bisa. Itu menunjukkan dosa-dosa kita. Kalau kamu memang bisa melakukannya, kamu nggak usah percaya pada Yesus, gitu kan, intinya kan. Karena kamu udah ada masuk di dalam keselamatan. Tapi justru karena kamu sadar kamu nggak bisa lakukan semuanya itu, dan kamu tahu bahwa Yesus telah menanggung itu, hanya Dia, Tuhan dan manusia, yang sanggup melakukan semuanya dengan sempurna dan memberikannya, menggenapinya untuk kita, maka kita beroleh keselamatan. Jadi bukan apa yang kita lakukan lagi. Nah, ini sangat penting kok. Karena ini bicara tentang anugerah plus atau anugerah hanya di dalam Tuhan. Dan kemudian Paulus dan Barnabas bicara di ayat 12, nggak terlalu banyak kita lihat. Kenapa ya? Karena dia yang sedang bisa dibilang dihakimi, gitu kan. Mereka cuma bicara, maka diamlah seluruh umat itu, terdiam ya, dengan kata-kata Petrus tentang fondasi yang baru, dasar yang baru, dan mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Nah, ini mulai disaksikan. Benar itu apa yang terjadi itu sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh nyata. Orang-orang yang tidak tahu, tidak kenal, tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah, ketika mereka mendengar Injil, mereka percaya kepada Yesus, mereka sungguh-sungguh mengalami pembaharuan. Dan selanjutnya adalah Yakobus yang berbicara. Nah, Yakobus ini saudara Tuhan Yesus, dan dia dianggap sebagai pemimpin gereja di di Yerusalem pada saat itu ya. Karena Yakobus saudara Yohanes yang kita mungkin kenal di Injil itu sudah mati di pasal sebelumnya, sudah dibunuh. Sehingga kita tahu ini bukan Yakobus yang itu, tapi Yakobus saudara Yesus yang kemudian menulis surat Yakobus. Dan dia kemudian berkata-kata, dia nampaknya lebih posisinya ternyata di kepemimpinan Yerusalem kayaknya malah lebih tinggi, sehingga dia jadi pembicara terakhir ya. Di ayat ke-13, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon maksudnya Petrus, telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis diambil dari kitab Amos. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala
dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, saudara, jadi sekarang siapa ketika kita bertanya, anugerah Allah itu untuk siapa? Anugerah keselamatan itu untuk siapa? Siapa yang beroleh itu? Lewat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, apa yang dikatakan disaksikan oleh Paulus dan Barnabas, apa yang dinyatakan kemudian diteguhkan oleh pemimpin gereja Yerusalem pada saat itu, Yakobus, nyatalah buat kita bahwa ada beberapa ayat yang akan kita bisa perhatikan dengan sungguh-sungguh. Orang anugerah keselamatan adalah orang yang kepadanya Allah inisiatif menyatakan kasih karunia, rahmatnya kepada orang tersebut. Jadi kita lihat ya, orang yang berdosa itu nggak mungkin bisa mencari Allah. Orang yang telah jatuh ke dalam dosa itu tidak mungkin untuk Allah jika bukan Tuhan yang menyatakannya. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia semakin jahat. Kecenderungannya adalah berbuat dosa, kecenderungannya adalah menjauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu akan terlihat. Kita melihat semuanya itu. Alkitab mencatat hal itu. Bahkan Tuhan bilang semakin jahat sehingga air bah pun harus seperti recreation, dunia ini kembali dibuat ulang karena semakin jahat. Dan tidak bisa untuk berbuat kebaikan. Dan ayat 8, 11, dan 14 juga saudara mau melihat ulang, saudara bisa melihat bagaimana Petrus mengingatkan bahwa Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Ia yang mengaruniakan Roh Kudus. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan. 14 di Yakobus pun mengatakan demikian, bahwa Allah telah menunjukkan rahmat-Nya. Artinya ini yang reformator Protestan bicara tentang sola gratia atau hanya karena anugerah. Jadi hanya orang yang beroleh anugerah ketika Tuhan menyatakan dan menerima apa yang Roh Kudus nyatakan dalam hidupnya, maka ialah orang yang beroleh anugerah keselamatan. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Karena kasih karunia. Saya terlahir dari keluarga yang Kristen. Kakek nenek saya, baik dari orang tua ayah maupun dari orang tua ibu, adalah bisa disebut generasi pertama Kristen. Walaupun untuk ayah sebenarnya generasi pertama justru kakak-kakaknya, baru kemudian orang tuanya. Tapi setiap kita harus menjadi generasi pertama Kristen. Itu yang saya ingat, dan saya sebenarnya diingatkan tepatnya. Ketika orang bertanya, kamu generasi keberapa Kristen? Karena sebenarnya tidak ada generasi kedua, generasi ketiga. Iman, keselamatan, anugerah itu lahir dalam kehidupan setiap orang pribadi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saya lahir dalam keluarga Kristen. Saya masuk ke gereja, saya sekolah minggu, saya bertumbuh secara jasmani ya. Tapi sampai satu waktu di usia saya yang 27, itulah Tuhan kemudian berbicara secara pribadi kepada saya dalam suatu ibadah. Menyadari betapa saya adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Saya membutuhkan Yesus masuk dalam hidup saya secara pribadi sebagai Tuhan dan juru selamat. Bukan karena orang tua saya orang Kristen, bukan karena kakek nenek saya orang Kristen, maka saya diselamatkan. Tapi ketika pada satu momen Tuhan berbicara kepada saya
dan memberikan anugerahnya dalam hidup saya, itu yang membuat saya diselamatkan. Itu pengalaman saya mengalami kelahiran baru. Itu pengalaman saya menjadi orang Kristen, orang percaya yang sesungguhnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara, anak-anaknya di tempat ini jangan senang kalau kalian Bapak Ibunya orang Kristen yang melayani. Bahkan kalau Bapak Ibunya atau kita yang selama ini ikut-ikutan pelayanan, pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh secara pribadi mengalami perjumpaan dan menyadari bahwa kita orang berdosa dan membutuhkan Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang dikatakan Petrus tentang ketika Roh Kudus menyucikan hati, yaitu ketika kita sadar betapa berdosanya kita. Dan ini jadi masalah bagi orang-orang Kristen yang orang tuanya atau keturunannya dari dulu jadi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka merasa lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Merasa sudah baca ke Alkitab, udah berdoa, udah ikut pelayanan, ikut paduan suara, ikut segala macam, tapi dia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang jadi masalah. Dan ketika tradisi menjadi lebih kuat daripada firman Tuhan, bukan lagi kasih karunia, seperti orang-orang Farisi di dalam kisah ini. Kasih karunia Kristus plus hukum Taurat. Kasih karunia plus pekerjaan baik. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu terima Kristus dan kamu harus melakukan ini, itu. Dan itu masih ada sampai sekarang. Gereja atau kekristenan masih ada yang menerapkan hal tersebut. Sampai sekarang. Jadi apa yang terjadi di Antioquia, di Yerusalem pada saat itu 2000 tahun yang lalu masih terjadi saat ini. Ketika ada orang-orang yang menaruh kok itu di dalam kehidupan orang percaya. Petrus katakan bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan berinisiatif menyatakan anugerahnya sehingga orang diselamatkan. Sola gratia, hanya karena anugerah. Hanya karena kasih karunia. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita memang sungguh-sungguh sudah mengalami baru dalam Dia? Yang kedua adalah, yang dinyatakan adalah iman percaya kepada Tuhan, atau dalam hal ini Injil Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di ayat 9 dan 17. Di Galatia 2 ayat 16, saya coba baca sebentar. Juga menyatakan pembelaannya ketika kasus ini terjadi di Galatia. Paulus bicara seperti ini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus bahkan dengan tegas berkata di dalam Galatia suratnya ketika isu yang sama terjadi di jemaat itu, dia berkata, sia-sialah Kristus kalau kamu masih disunat, gitu katanya. Dalam artian maksudnya, kalau kamu sudah menerima itu dalam kasih karunia, kenapa kamu melanjutkannya dengan daging? Dia bicara gitu. Jika kamu mulai dengan roh, kenapa kamu melanjutkannya dengan daging? Kalau kamu memulai dengan kasih karunia, kenapa kamu menambahkan hukum Taurat kemudian di dalamnya? Kamu diselamatkan karena anugerah dan karena iman percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang inilah yang beroleh anugerah keselamatan. Roma 10 ayat 9, Paulus kembali menyungkapkannya kepada kita, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau sekarang ditanya, anugerah keselamatan untuk siapa? Anugerah selamat yang diberikan kepada semua bangsa, yang kepadanya Tuhan menyatakan anugerahnya, dan orang itu menyambutnya dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang telah beroleh anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah mendengar akan Injil keselamatan.
mengenal akan Injil Kerajaan Allah tentang pribadi Yesus Kristus. Telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah kita meresponi itu dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan berikan catatan tambahan karena di ayat 21 itu diceritakan kata-kata, bukan diceritakan, dituliskan tentang 4 hal. Jadi jelas sekali dari hasil konsili Yerusalem pada saat itu, dan dengan kesaksian dan dengan apa yang firman Tuhan telah nyatakan dari kitab Amos, bahwa bangsa-bangsa lain pun akan memuji Tuhan, akan menyembah Tuhan. Itu disediakan juga untuk bangsa-bangsa, remnant, sisa-sisa atau orang-orang di luar Israel. Maka kita tahu bahwa setiap orang yang beroleh anugerah itu menjadi bagian dari apa yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, bahkan di beberapa di Roma maupun di Galatia, sekali lagi saya ulang, adalah karena ketika Paulus diperdebatkan dengan masalah itu, dia bahkan bisa menarik ulang. Coba kamu ingat, Abraham itu diselamatkan atau beroleh janji itu waktu dia disunat atau waktu dia beriman. Nah itu, kamu nggak usah ngomongin tentang Taurat Musa ya. Taurat Musa itu setelahnya. Kita balik lagi ke para patriark, bapak-bapak leluhur kita. Jadi Abraham disunat dulu atau percaya dulu dan diselamatkan. Atau beroleh anugerah, beroleh janji Tuhan, beroleh rancangan Tuhan. Ya, Abraham dibenarkan karena percaya. Itu baik di Roma dikatakan maupun di Galatia. Paulus punya dalil atau punya argumen yang kuat untuk menyatakan hal itu. Jelas bahwa hanya oleh iman, karena anugerah Tuhanlah orang-orang itu beroleh anugerah keselamatan. Nah, catatan tambahan ini saya berikan karena ada banyak orang yang kemudian bilang, oh berarti kalau jadi orang Kristen cukup ngelakuin 4 perintah itu doang dong gitu. Karena di ayat 21 dikatakan, di ayat 20, yang penting apa? Kan nggak usah kasih beban-beban berat lah. Mereka yang penting tuh menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan atau perzinahan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, ini susah ya, berat ya untuk orang Batak yang suka makan saksang. Ini kita bicara tentang doktrin ini lain kali, tapi saya akan lebih bicara tentang kenapa ini ditambahkannya, supaya mengingat ini bukan artinya cuma 4 itu yang harus dilakuin gitu ya. Emang di mana yang lainnya? Jangan membunuh, jangan mencuri dan segala macam lainnya. Tapi ini diingatkan karena yang pertama bicara tentang kekudusan atau identitas, holiness ya, dari sisi kekudusan sebagai orang yang sekarang menjadi milik Allah. Nah, bangsa-bangsa non-Yahudi, tadi saya katakan adalah bangsa-bangsa yang percaya kepada banyak dewa dan berhala-berhala, dan mereka sangat biasa untuk melakukan penyembahan berhala. Oleh karena itulah, ketika percaya itu diingatkan untuk menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Artinya, nggak usah ikut lagi ke dalam persekutuan-persekutuan itu. Kamu punya identitas yang baru. Kamu tidak lagi ikut di dalam penyembahan-penyembahan. Percabulan dan perzinahan itu sangat sering juga sangat terikat dengan penyembahan berhala secara khusus karena persundalan di tempat-tempat ibadah itu banyak sekali dilakukan oleh bangsa-bangsa di luar Yahudi. Sehingga ini juga menjadi identitas yang baru. Sudah kelihatan tuh, waktu kamu jadi orang Kristen, kamu nggak lagi ikut-ikut di sana. Ada perubahan. Kalian keluar dari comfort zone. Kalian menjadi berubah dari sisi kalian tahu itu sebenarnya sesuatu yang dibenci Tuhan. Perzinahan terhadap berhala, perzinahan terhadap bukan pasangan kita itu sesuatu yang sangat mendukakan hati Tuhan. Maka perlu, termasuk juga dengan ketika bilang mencekik dan tentang darah. Mereka biasa minum darah di dalam kehidupan penyembahan berhala. Jadi penting sekali ini bicara tentang identitas. Ya, identitas mereka sebagai orang yang percaya sekarang. Dan mereka harus keluar dari itu.
Jauhkan itu, karena mereka sudah berubah, mereka sudah menjadi milik Kristus, mereka bukan lagi menjadi milik berhala-berhala dan dewa-dewa tersebut. Hal yang kedua adalah tentang keharmonisan, kesehatian. Dalam artian ketika kita berubah, ketika kita menjadi bagian dari orang percaya, maka kita perlu menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dilakukan juga dengan orang-orang yang lain. Melakukan sesuai dengan kebenaran, dan ini artinya gitu, nggak usah lagi, apakah artinya Taurat itu udah nggak ada artinya? Apakah itu artinya kita singkirkan Taurat sama sekali bagi orang-orang non-Yahudi? Perlu diingat bahwa pada saat itu satu-satunya buku yang beredar, manuskrip-manuskrip yang beredar, surat-surat yang beredar itu cuma Perjanjian Lama. Jadi itu masih menjadi bagian kehidupan yang dibaca, yang diajarkan di sinagog-sinagog. Dan ketika orang Kristen pun menjadi orang non-Kristen pun menjadi orang percaya, itu akan masih beredar pembacaan, diambil dari, karena itu banyak sekali penggenapan akan nubuat-nubuatan, gambaran akan kehadiran Kristus. Maka itu yang masih akan menjadi bagian dari pengajaran mereka. Dan untuk itulah kenapa orang-orang yang bukan Yahudi perlu untuk memahami itu. Mereka perlu tahu, mereka menjadi bagian dari itu, walaupun mereka tidak perlu ngelakuin semua hukumnya. Dan mereka tahu bahwa ini adalah proses sanctification, proses pengudusan. Mereka menjadi semakin serupa seperti Kristus, karena kita tahu semua Perjanjian Lama menggambarkan tentang pribadi Kristus, tentang pengenapan janji Kristus. Dan kita memiliki identitas sebagai anak-anak Kristus. Pribadi-pribadi yang diubahkan semakin segambar seperti Yesus Kristus. Jadi catatan, ini jadi catatan tambahan, saudara. Kita nggak akan bicara tentang darah, tapi kita tahu bahwa ketika bicara di ayat 20, penekanannya kita perlu ingat bahwa itu identitas dan juga kesehatian, keselarasan antara orang-orang Yahudi Kristen, Kristen Yahudi dan Kristen bukan Yahudi. Dan sebagai penutup, ya inilah apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu setelah ini bahwa keselamatan, siapa yang beroleh anugerah keselamatan adalah orang-orang yang beroleh kesempatan untuk mendengar. Dan Roh Kudus berbicara dan meresponinya. Sehingga kita percaya dan kemudian menjadi saksi Kristus. Mari saat ini kita menundukkan kepala. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa bukanlah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kita menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan Kristus yang anugerah terbesar dalam kehidupan. Ya, kita telah menjadi orang Kristen karena keluarga kita, akan sering kita menganggap diri kita lebih baik sehingga kita tidak merasa kebutuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bersyukur jika kalian di antara kalian saat ini adalah orang-orang yang baru, satu-satunya atau angkatan pertama di dalam keluargamu yang pertama mengenal Kristus dan berjumpa dengan. Karena kau menyadari betapa luar biasanya anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mari saat ini kita menundukkan kepala kita, merenungkan. Jika selama ini Bapak, Ibu, Saudara, siapapun, anak-anak di tempat ini, belum pernah meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan, walaupun sudah menjadi orang Kristen secara administratif, ke gereja, beribadah, berdoa, baca Alkitab, menyanyi, melayani. Tapi engkau belum pernah sekalipun mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan dan menyadari betapa begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Betapa najisnya kita di hadapan Tuhan. Tuhan telah memberikan jalan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Jika ini waktunya
Maka buka hatimu. Minta Roh Kudus menjamah hatimu, bekerja, melawan engkau. Dan secara pribadi, dengan iman percaya engkau bisa berkata, Yesus, aku butuh engkau. Aku mau engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Terima kasih karena engkau telah mati bagi dosa-dosa. Terima kasih karena engkau bangkit dan memberikan aku kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih pada hari ini. Engkau menyelamatkan aku. Memberikan kembali kesempatan untuk aku berelasi dengan Bapa di surga. Menikmati segala anugerah janji-janji yang Tuhan telah sediakan bagi Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji kehidupan kekal bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika engkau adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, jangan lagi tambah-tambahkan embel-embel lain. Semua karena anugerah Tuhan. Sola gratia, sola fide, semua karena iman. Sola Christus. Semua hanya karena Kristus. Itu yang menjadi dasar iman kita. Hanya karena Kristus, hanya karena anugerahnya, hanya karena iman kepadanya, kita beroleh keselamatan dan kehidupan. Dan kita bersama-sama mau memberitakan kebenaran Tuhan, mau memberitakan Injil damai sejahtera, memberitakan Injil kerajaan Allah bagi orang-orang yang belum mendengar. Bahkan kita berani bersikap, berkata-kata, jika ada orang yang menambah-nambahkan kasih karunia dengan segala hukum lain, kita berani menentang, bahkan menyatakan apa yang benar dan mengingatkan mereka. Tuhan, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan telah berikan. Tolong kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman, menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada, menghidupi kebenaran itu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Martisto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara semua. Seperti biasa, doa bersama keluarga Harmoni akan diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam. Kemudian ibadah anak sekolah minggu pada hari Sabtu pukul 14. Kemudian ibadah remaja pada pukul 16 sore. Dan ibadah raya kita setiap minggu pukul 9. Jadwal penata layanan untuk minggu depan, 3 Oktober, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu semua menyiapkan roti dan anggur. Yang pengkhotbah akan dilayani Bapak Gembala, Bapak Heru Tribudianto, dengan tema ibadah, menyeberangkan kemari, tolonglah kami. Worship leader akan dibawakan oleh Ibu Diaken Agustini. Kemudian doa syafaat oleh Bapak Evangelis Hasan Paru. Persembahan minggu ini diperuntukkan untuk PI dan misi. Ya, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan pujikan hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber hey. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Martha Panjaitan. Kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang sempurna bagi kami. Ketika pertama kami boleh duduk diam dan mendengar suara Tuhan berbicara secara khusus kepada kami. Sejak kami mulai ibadah pagi hari ini sampai kami selesaikan ibadah kami sangat percaya Tuhanlah yang sudah menganugerahkan kepada kami segala hikmat dan kekayaan surgawi itu bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk apa yang boleh kami dengar hari ini. Firman Tuhan yang boleh terdengar dan diucapkan. Kami tahu hanya kebenaran Tuhan yang boleh dipercaya. Itu sebabnya kami mengucap syukur Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan percaya pagi hari ini. Bapak Evangelis Martisto yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan bagi kami melalui hikmat yang bersumber daripada Allah sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kembali diingatkan begitu luar biasanya kasih Allah dan anugerah Allah untuk menyelamatkan kami orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi di dalam kasih karunia dan kasih Tuhan yang besar itu, kami diangkat yang seharusnya kami menjadi sampah. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kami mengalami kehidupan di api neraka. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan membawa kami kepada kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu secara khusus Tuhan, Bapak Martisto, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, dalam seluruh kegiatan yang dilakukannya. Kami mengucap syukur Engkau memakai dia, memilih dan memanggil dia, dan mengurapi dia menjadi hamba-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik-Mu di dalam kehidupannya. Engkau memberkati keluarga dan rumah tangganya serta anak-anak. Semua ada di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Semakin hari Tuhan membawa keluarga ini kepada kemuliaan Tuhan. Bahkan hidup mereka boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah. Dimanapun mereka ada, di dalam keluarga besar, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana mereka boleh tinggal. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Bapak di sorga. Pagi hari ini kami juga sungguh bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian pagi hari ini. Bapak Evangelis Anton, Tuhan juga percayakan untuk memimpin pujian, membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan lebih sungguh lagi melalui pujian. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa di surga secara khusus berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang hadir beribadah pagi hari ini. Baik yang ada di Jakarta maupun di luar kota. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau mempertemukan kami dalam satu persekutuan keluarga yang luar biasa Tuhan sudah kuduskan. Kami tahu Tuhan, biarlah hidup kami keluarga demi keluarga ada di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Melalui kebenaran yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah keluarga-keluarga ini semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Iman mereka menjadi respon positif mereka kepada kebenaran dan anugerah Tuhan ketika menyelamatkan kami semuanya. Biarkan kami tidak menyia-nyiakan waktu kami, hari-hari kami Tuhan, kesempatan-kesempatan dimanapun kami ada. Kami tidak saja menikmati anugerah keselamatan itu untuk diri kami sendiri, tetapi kami punya tugas untuk memberitakan kabar baik itu kepada seluruh bangsa, bahkan keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kekayaan yang Kau berikan kepada kami. Lebih dari segala sesuatu, Kau memberikan nyawa-Mu, hidup-Mu bagi kami. Itu cukup untuk boleh kami melihat betapa Allah kami adalah Allah yang luar biasa memberkati kehidupan kami Bapa. Hal-hal yang akan menghambat kami untuk bisa mengenal pribadi Tuhan, yang mengenal firman Tuhan lebih sungguh lagi, bahkan boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan.
Kami menolak menghancurkan setiap kuasa yang coba membelenggu kehidupan kami. Apakah itu ikatan dosa, apakah itu ikatan leluhur dan sebagainya Tuhan. Saat ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami harus mempercayai, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa membelenggu kehidupan kami. Selama kami berpegang kepada Engkau dan mempercayai Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sejauh itu Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini setiap keluarga-keluarga yang mungkin ada pergumulan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu pergumulan dan masalah yang boleh kami alami menjadi sebuah kesempatan Tuhan ada di dalamnya. Tuhan hadir di dalamnya. Bahkan ketika kami mengalami kemenangan-kemenangan itu bukan kemenangan yang kami kerjakan sendiri, tapi kemenangan yang Allah kerjakan bagi kami ketika kami sungguh-sungguh bergantung dan hidup di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua anugerah itu bagi kami. Kami percaya hidup kami akan semakin dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap keluarga secara pribadi satu persatu. Biarlah anugerah yang daripada Tuhan sanggup membuat kami tetap melekat kepada pribadi Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga sangat percaya Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Allah yang besar itu Allah yang juga sama akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari berkati setiap keluarga-keluarga. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Semuanya ada dalam anugerah dan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan juga berlaku untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin Tuhan, di mana Tuhan sudah memilih dan memanggil. Bahkan Tuhan sudah mempercayakan setiap hikmat di pikiran mereka. Mari Tuhan, setiap mereka mengambil keputusan, setiap mereka mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan, biarlah itu semata-mata karena hikmat yang Tuhan sudah berikan. Jangan berjalan sendiri-sendiri, tetapi mereka betul-betul peduli. Bahkan mereka berjalan di atas takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan. Supaya genap anugerah Tuhan bagi bangsa ini tidak hanya untuk kami orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi seluruh bangsa boleh diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Mari Tuhan kuduskan semua yang sudah kami lakukan hari ini. Tuhan sempurnakan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, rumah tangga kami, gereja kami, bangsa kami. Semuanya ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah segala hormat, pujian, pengagungan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga, penebusan yang sempurna oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, penghiburan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau semuanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil saat teduh sejenak.